Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Roman Blengor. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gimana caranya mendapatkan 4000 jam tayang secara gratis, nggak perlu beli, nggak perlu pakai aplikasi, nggak perlu neko-neko. Intinya pertama yang kita lakukan, kita masuk ke ini aja, ke Google ya. Di sana nanti kita akan mendapat penjelasan bagaimana caranya mendapatkan 1000 jam tayang. Ini cara cepat mendapat 4000 jam tayang. Kita masuk aja ke komunitas, menunggu jaringannya teman-teman. Jaringannya susah sekali ya. Ini udah mulai muncul. Kita di sini diminta menjelaskan masalah kita. Bantuan YouTube, jelaskan masalah Anda. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya mendapat 1000 jam tayang secara gratis. Kita besarkan dulu. Ini dari channel Sobari, cara dapat mendapat 4000 jam tayang. Selamat malam semuanya. Nah, ini ada yang bertanya tentang 4000 jam tayang, dan di sini kita bisa banyak belajar teman-teman. Ini di sini channel Budiono, mungkin ada yang kenal, ada yang udah subscribe. Ini menjawab bahwa di sini tidak ada cara cepat mencapai 4000 jam tayang. Jalani saja prosesnya dengan tekun dan sabar. Buatlah video-video berkualitas yang disukai banyak penonton. Jadi intinya kita harus membuat video yang berkualitas. Nanti jam tayang itu akan tercapai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jadi kita sabar aja ya teman-teman, nggak usah terburu-buru. Ini jawaban dari Tamlika, kontributor YouTube. Selamat datang di bantuan komunitas. Kalau monetisasi sobat user sekian-sekian dihentikan atau ditolak, maka coba sobat buatkan video banding sesuai pedoman di video banding di bawah ini agar bisa monetisasi channelnya dan menghasilkan penghasilan biar bisa cepat mencairkan dari AdSense. Jadi ini ketika video Anda atau monetisasi Anda dihentikan atau ditolak, maka coba kalian mengajukan banding ya. Ini ketentuan format video bandingnya nanti berupa video saja. Anda tidak boleh memasukkan informasi banding dalam deskripsi. Jadi nanti yang diajukan cuma banding aja. Berdurasi kurang dari 5 menit dan statusnya tidak publik. Nah, kemudian diupload ke channel yang Anda ajukan bandingnya. Nanti diupload saja, dinarasikan dalam bahasa Inggris, Hindia atau Bengali, atau menampilkan subtitle bahasa Inggris jika dinarasikan dalam bahasa lain. Zaman saya ini belum tahu teman-teman, kenapa harus dalam bahasa Inggris. Yang penting kalau misalkan
kalian mengajukan banding, ikuti saja instruksinya. Terus yang harus disertakan dalam video banding, URL channel Anda. Pastikan Anda membahas bagian tertentu dalam kebijakan dan memberikan contoh kepatuhan channel Anda terhadap pedoman kami. Maksudnya channel Anda yang membuat dihentikan monetisasi itu bagian mana, itu nanti bisa difokuskan secara keseluruhan, bukan hanya video yang mematuhi pedoman kami, tapi channel juga ini, kata YouTube. Terus memberikan contoh visual terkait cara Anda membuat konten. Jika memungkinkan, cobalah menghubungkan antara apa yang Anda tunjukkan di video banding dengan yang ada di channel Anda. Jadi Anda bisa menunjukkan diri Anda dalam video, teman-teman, atau memberikan voice over, menampilkan cara dan merekam konten. Lebih lengkapnya nanti bisa hubungi link tersebut. Kemudian ini dari jawaban yang direkomendasikan dari Bank Metrik. Apakah kamu sudah memahami solusi yang diberikan oleh Pakar Budiono sukses? Dan apakah permasalahan sudah teratasi? Nah, jadi di sini kita bisa banyak belajar ya teman-teman, dari kalau kita masuk ke komunitas YouTube, kita akan banyak mendapat pengalaman, mendapat ilmu dari teman-teman kita yang udah sukses. Terus buat video yang disukai penonton. Jika penonton suka dengan video kamu, maka besar kemungkinan penonton akan subscribe. Jadi berikan value atau nilai manfaat ke penontonmu, maka channel kamu akan cepat berkembang. Ini kata Andra Winata. Jadi yang penting video kalian itu ada manfaatnya, teman-teman. Jadi nanti penonton kalian pasti akan balik lagi, dan tanpa diminta pun mereka pasti akan subscribe kepada ini channel teman-teman. Ini cara untuk meningkatkan jumlah penonton dan subscriber. Harus mempertahankan penonton yang ada dan menarik penonton baru. Jadi caranya kalian harus terapkan resepnya ini, teman-teman. Yang pertama, thumbnail. Buat agar lebih menggoda untuk diklik. 2. Jumlah video pada channel, usahakan di atas 100 video. Jadi kalau misalkan video teman-teman baru buat 5, 6 atau berapa, itu masih kurang teman-teman buat ngejar jam tayangnya. Jadi minimal ya buat 100 lah. Judul tiap video buat mirip dengan judul video yang sudah jelas penontonnya, sesuai dengan tema masing-masing. Jadi kalian harus cari judul di pencarian YouTube yang kalau bisa semirip mungkin sama konten-konten yang sudah banyak viewernya. Jadi kemungkinan besar nanti YouTube bisa memberikan rekomendasinya kepada penonton-penonton baru. Ada banyak alasan mengapa penayangan channel meningkat dan menurun dari waktu ke waktu. Jadi berikut adalah beberapa alasan. Yang paling umum, penurunan traffic dari rekomendasi. Penonton Anda lebih sering menonton video dan channel lain di YouTube. 1. Yang kedua, penonton Anda menghabiskan lebih sedikit waktunya di YouTube. Jadi kemungkinan besar mereka sibuk, jadi nggak bisa nonton, teman-teman. Anda memiliki sedikit video berperforma tinggi atau video menjadi viral, tetapi penontonnya tidak kembali untuk menonton lebih banyak video Anda. Itu karena video yang teman-teman buat mungkin dirasa kurang menarik, jadi mengupload lebih jarang dari biasanya. Kalau jarang-jarang upload ya pasti penontonnya pasti pindah.
topik yang menjadi fokus video Anda menurun popularitasnya. Jadi ketika sesuatu yang sudah dibahas sudah enggak naik daun lagi, mungkin mereka akan pindah ke lain yang sedang booming, ke lain channel. Minat penonton dapat berubah seiring waktu. Benar, penonton kadang memilih-milih channel yang mana yang bagus, dan Anda harus selalu bereksperimen dengan topik dan format. Bagaimana video diberi peringkat di beranda? Beranda tempat dilihat oleh audiens saat mereka membuka aplikasi YouTube atau mengunjungi YouTube. Disinilah YouTube ingin menampilkan rekomendasi yang dipersonalisasi yang paling relevan untuk setiap penonton. Jadi bagaimana agar video kalian direkomendasikan? Jadi sistem YouTube tidak memiliki opini tentang video yang Anda buat. Video diberi peringkat itu berdasarkan kinerja dan personalisasi pemirsa, termasuk riwayat tontonan dan penelusuran. Jadi mungkin dari YouTube mengambil banyak isyarat atau mengambil banyak riwayat tontonan dan penelusuran dari penonton-penonton kalian, teman-teman. Jadi terus gimana caranya YouTube mempersonalisasi rekomendasi? Mungkin setelah saya rangkum itu ada 3 mungkin. 1, kadang minat. Jadi kita harus buat video yang disukai penonton. Jika penonton suka dengan video, maka besar kemungkinan penonton akan subscribe. Ini dari Andra Winata. Kalau dari Bang Metrik tadi, SR Mancing. SR Mancing ini ada keluhan tentang yang paling atas ini mungkin. SR Mancing. Ini keluhannya karena sudah 3 tahun jadi buka dan channel YouTube nggak berkembang, teman-teman. Ini sampai mana tadi? Jadi kita tuh harus pintar-pintar dalam membuat video biar disukai sama penonton. Jadi kadangkala YouTube itu merekomendasikan itu berdasarkan minat ataupun riwayat tontonan dan penelusuran ini, teman-teman. Penelusuran audiens kalian semua. Jadi kalau audiens kalian sukanya riwayatnya suka mancing, ya biasanya rekomendasinya videonya tentang mancing. Ini kita mau coba komunitas.
Ini kalian harus sering-sering ke komunitas untuk mendapatkan pengalaman baru tentang gimana cara membuat konten, cara agar penonton ramai. Nah, di sini saya akan mencoba cara membuat 4000 jam tayang. Berapa lama dapat 4000 jam tayang? Di sini kalian juga bisa mendapat informasi tentang masalah channel tidak menghasilkan uang saat udah dimonetisasi. Ini di sini pasti dibahas semua teman-teman. Jadi intinya kalian harus sering-sering ke komunitas YouTube, karena di situ nanti akan banyak pengalaman yang akan kita dapatkan. Nih, dari Lalu Hasan, berapa lama dapat 4000 jam tayang YouTube? Ini yang memiliki pertanyaan yang sama itu ada 928 teman-teman. Jadi banyak banget yang bertanya 4000 jam tayang itu didapatkan berapa lama. Ini dari jawaban Rodiman. Maksud 4000 jam tayang YouTube itu adalah akumulasi total jumlah tayang video yang ada di channelmu dan telah ditonton sebanyak 4000 jam tayang selama 365 hari atau dalam 1 tahun. Jadi jika tidak terpenuhi maka akan ulang riset jam tayang lagi, mulai dari awal lagi teman-teman. Kalau setahun nggak memenuhi target, kalian harus ngejar lagi dari awal. Terus ada jawaban lagi dari Rahmat CD, untuk mendapatkan 1000 subscriber dengan jam tayang 4000 waktu tonton yang valid selama 12 bulan. Jadi selama setahun itu atau 12 bulan itu kita masih diberi waktu setahun buat dapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Ini dari Andra Winata, untuk mendapatkan gaji dari YouTube kamu harus bergabung dulu menjadi partner YouTube dan memenuhi persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 1000 subscriber dan 10 juta penayangan video short yang valid selama 90 hari. Jika kamu memenuhi persyaratan, maka kamu bisa mengajukan untuk menjadi partner YouTube. Jika disetujui, maka kamu mulai bergabung menjadi partner YouTube dan mulai mendapatkan penghasilan di YouTube dari ini. Gimana teman-teman? Ini ngulang lagi. Jadi kadang banyak sih yang mempengaruhi channel kita. Kadang adanya kompetisi. Meskipun Anda memiliki metrik yang bagus pada video, teman-teman mungkin mendapatkan lebih sedikit tayangan jika dibandingkan dengan video dari saluran lain yang performanya lebih bagus teman-teman. Kadang juga terpengaruh dengan musiman lalu lintas YouTube itu kan berubah pada waktu yang berbeda-beda. Setahun itu udah topiknya ganti-ganti terus teman-teman. Jadi apa yang lagi viral,
apa yang lagi naik down itu ganti-ganti terus. Jadi lebih baik kita pikirkan pemirsa kita. Jadi seperti dimana mereka tinggal, sukanya apa, terus di negara mana mereka sekarang, terus penayangan selama hari besar mereka, apakah lebih banyak nonton YouTube, apa lebih banyak di luar, apa kesukaan mereka. Dan saran-saran mereka itu harus menjadikan video kita menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, jadi di sini ada yang dari Andra Winata. Kalau pengen cepat subscribe ya sarannya konsisten upload video yang benar, teman-teman. Jadi kalau kita sering upload video yang biasanya belum pernah nonton, ketika lihat video kita kebetulan nonton, kebetulan suka, nah pasti subscribe, tanpa diminta pasti subscribe. Terus mengapa channel saya mengalami penurunan traffic dari beranda rekomendasi? Jadi kadang kita ngupload video itu nggak ada yang nonton ya. Sering saya lakukan ketika ngupload video itu dalam 1-2 jam itu nggak ada yang nonton, karena audien itu lebih sering nonton video dan channel lain yang lebih menarik kan. Jadi kadang saya nguploadnya kurang konsisten, mengupload asal-asalan waktunya, jadi nggak ada yang nonton. Terus ini ada alasan paling umum penurunan traffic ini, penonton Anda lebih sering menonton video channel lain. Benar, teman. Anda memiliki sedikit video berperforma tinggi atau lebih, atau video menjadi viral tapi penontonnya tidak kembali, karena yang viral itu cuma sedikit, terus konten kalian itu yang lain kurang menarik, jadi mereka nggak bakalan kembali lagi, teman-teman. Jadi ini saya akan bahas kembali masalah mendapatkan 4000 jam tayang. Yang jelas kalau video kita menarik, video kita bagus, banyak yang nonton, pasti viewernya nambah, teman-teman. Audien kita nambah, dan terkadang tanpa diminta mereka pun pasti subscribe. Nah, ini untuk mendapatkan gaji YouTube memang syaratnya untuk tahun ini kan, ini dari 2023 sama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini untuk yang kontennya konsisten upload video ya satu tema, maka channel kamu saya yakin bisa berkembang, pasti itu. Soalnya dari pihak YouTube pun pasti merekomendasikan channel-channel tersebut. Jadi kalian sering-seringlah masuk ke ini, teman-teman, masuk ke komunitas, jadi bisa, walaupun teman-teman nggak komen di sana, nanti bisa belajar bareng. Ini tentang cara membuat penonton ramai, terus kenapa channelnya sepi, itu di sana dibahas semua. Berapa, terus persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk memenuhi jam tayang, terus cara membuat penonton ramai, kenapa susah dapetin subscriber,
membuat penonton rame dan subscribe nambah. Ini ada dari dulu 70-an. Ngupload video udah pakai thumbnail, miliki judul, deskripsi udah diisi, dan tag pun udah diisi, dan sampai saat ini penonton masih sepi, belum ada subscribe, bebas hak cipta. Jadi gimana biar bisa rame penonton, banyaknya subscribe-nya? Ini jawaban dari Mas Bas. Nah, jadi penonton menyukai video kita tentu karena mereka minat dengan konten kita. Yang benar teman-teman. Pastikan kamu juga memperhatikan minat dari penonton. Jika kamu sudah menyesuaikan konten kamu dengan minat penonton, penonton akan terus datang ke channel kamu dan mensupport channel kamu. Ya emang rata-rata saya juga, misalkan saya nonton, saya suka, pasti saya subscribe, terus saya pasti balik lagi ke channel itu buat karena channel itu ada manfaatnya buat kita, jadi kita pasti akan dukung. Hey kreator, ini dari Chandra Winata. Tips agar channel kamu bisa berkembang dan mendapatkan subscriber dan 4000 jam tayang. Faktor yang paling penting dalam mengembangkan channel YouTube: 1. Buat video yang menarik dan buat penonton penasaran dan betah menonton di video kamu, sehingga jika video kamu mendapatkan durasi tonton rata-rata tinggi, maka YouTube akan merekomendasikan video kamu ke banyak orang. Jadi emang benar teman pemirsa, rekomendasi YouTube itu berdasarkan retensi ataupun rata-rata durasi tonton ini yang nonton. Jadi misalkan yang nonton banyak, pasti YouTube merekomendasikan pada audiens lain. Optimasi judul, deskripsi, teks yang menyertai kata kunci agar video kamu mudah ditemukan banyak orang. Nah, ini kalau kita pakai kata kunci, misalkan kita ngetik apa, nah kalau kita videonya kata kuncinya ada yang mirip-mirip, pasti ditampilkan di sana. Membuat thumbnail yang menarik dan buat penasaran. Biasanya orang melihat itu kan pertama dari kesan pertama dilihatnya pasti dari thumbnail. Membuat lingkaran merah, tanda panah merah di thumbnail atau kata-kata yang sedikit unik, ini akan menghasilkan banyak view karena membuat banyak orang penasaran. Saya sendiri kadang nggak melihat gitu aja penasaran teman-teman. Jadi pengen lihat dalamnya gimana. Upload video sebanyak-banyaknya, targetkan 1 hari sekali, karena itu benar-benar terbukti menaikkan algoritma YouTube channel kamu. Ya intinya kalian harus konsisten, 1 hari ya minimal 1 kali upload lah. Ajak agar penonton meninggalkan komentar dan like video kamu. Perlu kamu ketahui, interaksi di video sangat mempengaruhi algoritma YouTube dan besar kemungkinan video kamu akan direkomendasikan ke banyak orang oleh YouTube. Jadi kalau kita minta penonton kita buat like, subscribe, nanti kalau mereka meninggalkan jejak, pasti dari pihak YouTube berpikiran kalau video ini bagus, soalnya ada yang komen, ada yang like. Terus mereka pasti dari pihak YouTube akan merekomendasikan kepada penonton lain. Dan ajak penonton untuk mensubscribe channel kamu. Subscribe sangat mempengaruhi channel kamu berkembang di YouTube. Bener banget teman-teman. Jadi kalau kita subscribernya banyak, secara otomatis jangkauan kita kan pasti luas. Jika jawaban ini membantu dan berguna, silahkan klik rekomendasi. Ini kalau kalian mampir ke komunitas YouTube
Ini ada dari Tren Tutorial. Selamat datang forum komunitas bantuan YouTube terkait dengan jumlah viewer pada channel Anda yang menurun atau melambat. Ini dikarenakan minat penonton dalam mencari video dengan judul tersebut. Tetap buat konten yang banyak diminati dan dibutuhkan oleh penonton. Naik turunnya viewer adalah hal yang wajar dalam membangun channel YouTube. Satu lagi, untuk subscriber akan datang secara alami apabila konten yang Anda upload diminati. Tetap semangat berkreasi. Semoga jawaban ini membantu permasalahan yang sedang Anda alami seputar YouTube. Ini dari Tren Tutorial. Terima kasih udah memberikan sedikit gambaran-gambaran ya. Terus ini ada lagi dari Wawan Kotaro. Kalau pengen penonton rame dan subscribe nambah, sebelum pakai strategi dan trik sebagainya, fokus di konsep video yang menarik. Ketika pengen view, fokus satu tema, konsisten upload, jadi tiap hari itu upload. Evaluasi setiap habis upload. Ya, kalau ketika pengen subscriber call to action, ajakan subscribe agar penonton ingat, berikan value lebih ke penonton agar penonton berkesan terhadap video. Tapi sebaiknya jangan fokus di angka view dan sub, karena itu hanya dampak. Ketika Anda bikin video yang menarik, video semakin menarik, maka semakin mudah dapat view dan subscribe. Ini secara alami. Halo Dian Channel, selamat datang di forum komunitas bantuan. Pertanyaan lebih lengkap agar mendapat solusi yang tepat. Ini ada dari Tren Tutorial. Forum ini adalah tempat berdiskusi. Jika Anda memiliki kendala seputar YouTube, silahkan sertakan pertanyaan. Jadi kalau kalian punya kendala seputar YouTube, kalian bisa sharing-sharing di sini, teman-teman. Forum komunitas bantuan YouTube di sini komplit, dan kalau kalian masih bingung mau tanya ke siapa, kalian tinggal tulis aja di pertanyaan, nanti dari teman-teman komunitas pasti ada yang menjawab. Ini dari Wawan Kotaro. Jam tayang berkurang karena mungkin efek dari saling tonton, sub for sub, atau beli jam tayang. Ini tidak disarankan ini, teman-teman. Kemungkinan karena kena traffic invalid. Selengkapnya silahkan pelajari tentang traffic invalid. Ini kalau kalian ingin mempelajarinya, klik link warna biru ini. Nah, ini dari makan-makan. Gimana caranya biar dapat subscribe dan penonton, Pak? Nah, ini ada jawaban dari Tren Tutorial. Agar channel berkembang dan ramai viewer, buatlah konten yang bermanfaat, menghibur, banyak diminati dan dibutuhkan oleh penonton, atau sedang banyak dicari, trending. Naik turunnya viewer adalah hal yang wajar. Ini dari Juliadin. Ini memberikan argumennya bahwa channel berkembang, ramai viewer, buatlah konten yang bermanfaat, menghibur, banyak diminati dan dibutuhkan. Emang benar, teman-teman, kalau kita pengen banyak viewer, banyak subscriber, itu harus buat video yang menarik dan bermanfaat.
dari Andra Winata untuk mendapatkan banyak subscribe di YouTube. Saran saya buatlah video sesuai dengan minat penonton. Jadi minat penonton kalian, misalkan kalian buat channel mancing ya, buatlah tema mancing terus, jadi mereka kan nggak pindah-pindah teman-teman. Kalau orang sukanya mancing ya nggak mungkin subscribe channel masak, itu nggak mungkin. Makanya kalau kita bikin video itu harus satu tema, jadi bisa menarik penonton lain, juga bisa membuat subscriber kita jadi bertahan, nggak nyari-nyari apa yang mereka sukai karena udah menemukan channel kita teman-teman. Ini dari Bang Metrik. Kalau mau penonton ramai berarti harus bisa mencari tema konten, pasti rame juga. Nah, jadi temanya apa kalian teman-teman kalau bikin video? Misalkan bagi pemula ya, saya sedang nggak menggurui atau sedang nggak sok tahu, ini cuma sharing. Kalau saya kan cuma sharing buat teman-teman pemula yang ingin membuat channel YouTube. Jadi harus pertama itu yang penting konsisten, buatlah video yang menarik, terus sering-sering ke komunitas YouTube. Jadi dari Tamlika, apakah saya harus mengupload setiap hari atau minimal seminggu sekali? Nah, ini banyak sekali pertanyaan ini teman-teman. Jadi YouTube udah melakukan analisis selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa peningkatan jumlah penayangan di seluruh upload tidak ada hubungannya dengan frekuensi upload. Jadi semua yang ada di tutorial itu yang katanya tiap hari itu bullshit. Yang penting kalian konsisten. Jadi misalkan video kalian menarik itu, walaupun 3 hari sekali, 2 hari sekali, itu pasti banyak yang nonton teman-teman. Banyak kreator membangun hubungan yang erat dengan audien melalui kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau pengen audiennya banyak, kualitasnya dulu teman-teman. Jadi penonton kita nggak jenuh, penonton kita suka dengan channel kita. Buat video yang menarik yang disukai penonton. Dari Andra Winata lagi. Ini dari Dodi Darin. Biarkan dolar berjalan secara alami, jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Nah, maksudnya di sini janganlah beli jam tayang, jangan beli ini, biar alami saja teman-teman. Kalau video kalian bagus, pasti sebentar aja udah banyak yang subscribe, banyak yang like, komen, banyak yang nonton intinya lah. Konten saya gaming tapi nggak ada yang nonton, masalahnya apa? Nah, di sini ada yang jawab, Anda new gameplay Indonesia dapat mempelajarinya di sini. Sistem rekomendasi kami mempersempit kumpulan video terbaik yang akan ditampilkan kepada audien dengan memperhatikan video yang mereka tonton. Jadi kalau misalkan audien kalian sukanya nonton mancing, ya pasti yang direkomendasinya tentang hal-hal mancing. Video yang tidak mereka tonton, nah biasanya mereka direkomendasikan oleh YouTube. Apakah suka dengan video ini, mereka mengabaikan. Nah, dari pihak YouTube nggak merekomendasikan video yang tidak mereka tonton. Gak mungkin kita yang biasanya sukanya nonton channel-channel otomotif, tiba-tiba ada channel tiba-tiba ada konten merekomendasikan konten-konten masak, itu jarang banget. Walaupun bisa cuman. Jadi ketika video bukan karya kita sendiri, meskipun karya orang lain, tapi kalau sudah dimodifikasi secara kreatif dan pintar,
konten tersebut akan berubah menjadi unik dan bisa dimonetisasi. Jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda, namun setiap video wajib mematuhi kebijakan lain hak cipta. Yang penting tidak melanggar hak cipta. Dengan kata lain, konten yang digunakan ulang boleh dimonetisasi, teman-teman. Berarti reupload itu boleh dimonetisasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video aslinya dengan video Anda. Jadi kalau video aslinya sudah dimodifikasi, jadi yang upload video Anda mungkin bisa dimonetisasi. Ini contoh konten yang layak untuk monetisasi termasuk, tetapi tidak terbatas, menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Jadi di sini kayak semisal reaction pada sebuah video itu boleh, teman-teman. Adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Jadi kalau misalkan adegan film dialog sulih suaranya udah diubah, itu boleh diupload, teman-teman, dan layak untuk monetisasi. Cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Jadi hampir sama kayak reaction ya, memberikan penjelasan tentang, misalkan di video olahraga ini tentang aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Ini hampir-hampir mirip dengan reaction, teman-teman. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Nah, untuk yang konten melanggar pedoman ini, kalian bisa baca selengkapnya di komunitas YouTube tentang membuat konten karya orang lain, kebijakan, terus hal-hal yang tidak boleh dilakukan tentu, terus klip yang bisa dimonetisasi, terus koleksi lagu beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, terus mengenai hak cipta, terus promosi konten pengguna lain, terus konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Ini semua ada di sini. Kalian tinggal carinya di komunitas YouTube. Ini ada banyak sekali pengalaman dari teman-teman kita yang sudah monetisasi maupun yang belum monetisasi. Ada di sini semua, teman-teman. Kalian tinggal mencarinya di komunitas YouTube, pasti ketemu. Ini ada banyak sekali tentang cara membuat penonton rame, berapa lama, 4000 jam tayang, eksperimen pengujian fitur YouTube, pedoman komunitas, terus channel Anda tidak menghasilkan uang, mengenai dismonetisasi. Kalian tinggal pelajari di sini aja, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau kalian suka dengan video saya, kalian bisa klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.